Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Innallaha la ya'muru bil fahsya." Sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Quran Surat Al-A'raf ayat 28. Ayat ini menarik, sebab manusia pada zaman manapun dapat mencoba membenarkan sesuatu yang buruk dengan berbagai alasan. Semua orang melakukannya. Sudah menjadi budaya. Ini hanya hiburan. Ini hanya konten. Kalau tidak suka, jangan ditonton. Tetapi Al-Quran memberikan ukuran yang lebih tinggi daripada sekadar apa yang sedang dianggap biasa oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma lakal hamdu, wa ilaikal mushtaka, wa bikal mustaghath. وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Saudaraku, sahabat tercinta, serta ayah bunda yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali di channel Di Ujung Zaman, sebuah media yang insya Allah akan secara rutin menyampaikan dan membahas hadits-hadits dari pemimpin umat, pemimpin akhir zaman, Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjadikan majelis ilmu ini sebagai cahaya bagi hati kita. Dan semoga setiap lafaz yang terucap, setiap ilmu yang kita pelajari, menjadi sebab turunnya rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada perjumpaan kali ini, kita akan kembali membahas salah satu tanda-tanda kiamat kecil. Sebuah peringatan tentang keadaan manusia ketika kekejian mulai muncul, berkembang, dan menjadi bagian dari kehidupan sosial, tentang al-fuhsh dan at-tafahush, tentang bagaimana sesuatu yang dahulu dianggap melampaui batas kepantasan, perlahan dapat dipertontonkan, dinikmati, bahkan menjadi bagian dari kebiasaan manusia. Dan lebih jauh lagi, tentang sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Apakah sebuah peradaban masih dapat disebut maju ketika ruh yang menopangnya mulai runtuh? Inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tanda-tanda kiamat kecil, runtuhnya ruh peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian 1. Peradaban dan akhlak. Bayangkan sebuah dunia yang mampu menghubungkan manusia hanya dalam hitungan detik. Sebuah pesan dapat melintasi benua. Sebuah gambar dapat dilihat jutaan manusia. Sebuah video yang dibuat oleh seseorang di sudut kecil dunia dapat menjadi tontonan manusia di berbagai negara hanya beberapa saat setelah dipublikasikan. Manusia telah mencapai kemajuan teknologi yang luar biasa. Kita memiliki kecerdasan buatan. Kita memiliki mesin pencari. Kita memiliki jaringan komunikasi yang menghubungkan hampir seluruh dunia. Kita dapat berbicara dengan seseorang yang berada ribuan kilometer jauhnya, seolah-olah ia berada di hadapan kita. Tetapi ada sebuah pertanyaan yang mungkin jauh lebih penting daripada semua itu. Apakah kemajuan teknologi selalu berarti kemajuan peradaban? Sebab peradaban manusia tidak hanya dibangun oleh gedung-gedung tinggi, bukan hanya oleh kekuatan ekonomi, bukan hanya oleh ilmu pengetahuan, dan bukan pula hanya oleh kecanggihan teknologi. Peradaban pada akhirnya dibangun oleh manusia, dan kualitas sebuah peradaban sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang hidup di dalamnya. Bagaimana manusia berbicara, bagaimana manusia memperlakukan orang lain, bagaimana ia menjaga kehormatan sesamanya, bagaimana ia memperlakukan keluarganya, bagaimana ia menghormati tetangganya, bagaimana ia mengendalikan dirinya ketika memiliki kekuasaan, kebebasan, dan kesempatan untuk melakukan apa saja. Karena itu, akhlak bukan sekadar pelengkap peradaban. Akhlak adalah salah satu fondasinya. Sebuah masyarakat mungkin memiliki teknologi yang sangat maju, tetapi jika manusia di dalamnya mulai kehilangan rasa malu terhadap keburukan, jika perkataan yang dahulu dianggap tidak pantas mulai menjadi hiburan, jika penghinaan menjadi tontonan, jika sesuatu yang keji justru diproduksi karena dianggap mampu menarik perhatian, jika hubungan keluarga semakin mudah retak, dan jika manusia semakin sulit hidup berdampingan dengan manusia lainnya, maka kita perlu bertanya, apakah kita sedang menyaksikan kemajuan peradaban, atau justru kemajuan teknologi yang berjalan bersamaan dengan kemunduran akhlak? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita memahami sebuah peringatan
yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah peringatan yang berbicara tentang munculnya al-fuhsh, at-tafahush, terputusnya hubungan kekerabatan, dan buruknya kehidupan bertetangga. Dan sebelum kita melihat bagaimana peringatan itu berhadapan dengan realitas zaman kita perlu terlebih dahulu memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan al-fuhsh dan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyandingkannya dengan at-tafahush. Karena mungkin yang sedang diperingatkan bukan hanya tentang manusia yang berkata kotor, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika kekejian perlahan kehilangan rasa malu, ketika keburukan mulai dipertontonkan, dan ketika sebuah masyarakat mulai terbiasa dengannya. Bagian 2, Al-Quran dan Al-Fahsya. Sebelum memahami peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang al-fuhsh dan at-tafahush, kita perlu kembali kepada sumber yang menjadi dasar utama dalam memahami konsep kekejian dalam Islam, yaitu Al-Quran. Al-Quran tidak hanya melarang manusia melakukan keburukan. Dalam beberapa ayat, Al-Quran menggunakan istilah yang memiliki akar kata yang sama, fa-ha-sh. Dari akar kata inilah kita mengenal istilah fahisha, fahisha, fahsya, fahsya, dan fawahish, fawahish. Istilah-istilah tersebut tidak boleh kita persempit hanya sebagai kata-kata vulgar atau ucapan yang jorok. Maknanya jauh lebih luas. Ia menunjuk kepada sesuatu yang keji, buruk, tercela, dan melampaui batas kepatutan serta tuntunan Allah. Bahkan Al-Quran memberikan sebuah peringatan yang sangat tegas. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Perhatikan ungkapan yang digunakan. Allah tidak hanya mengatakan, jangan melakukan, tetapi jangan mendekati. Wala taqrabu, jangan mendekati. Dan yang harus dijauhi adalah al-fawahisha, berbagai bentuk kekejian. Baik ma dhahara minha yang tampak maupun ma batana yang tersembunyi. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Al-Quran, persoalan kekejian bukan perkara ringan yang hanya berkaitan dengan ucapan seseorang. Ia menyentuh batas-batas yang harus dijaga manusia. Batas antara yang pantas dan tidak pantas. Batas antara kehormatan dan kehinaan. Batas antara sesuatu yang layak dipertontonkan dan sesuatu yang seharusnya dijaga. Dan batas antara kebebasan manusia dengan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Quran Surat Al-A'raf ayat 28. Ayat ini menarik, sebab manusia pada zaman manapun dapat mencoba membenarkan sesuatu yang buruk dengan berbagai alasan. Semua orang melakukannya. Sudah menjadi budaya. Ini hanya hiburan. Ini hanya konten. Kalau tidak suka, jangan ditonton. Tetapi Al-Quran memberikan ukuran yang lebih tinggi daripada sekadar apa yang sedang dianggap biasa oleh manusia. Allah tidak memerintahkan al-fahsya. Dengan demikian, ukuran baik dan buruk tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menyukainya. Tidak pula ditentukan oleh seberapa tinggi sesuatu menjadi tren, dan tidak berubah menjadi baik hanya karena telah berulang kali dilihat manusia. Sebab sesuatu yang buruk tidak menjadi baik hanya karena menjadi populer. Dan sesuatu yang keji tidak kehilangan kekejiaannya hanya karena banyak orang telah terbiasa melihatnya. Disinilah kita mulai memahami bahwa al-fahisyah dalam perspektif Al-Quran bukan sekadar persoalan bahasa. Ia adalah bagian dari persoalan akhlak manusia. Dan ketika sesuatu yang keji mulai dilakukan secara terbuka, dipertontonkan, diulang, ditiru, bahkan dijadikan sesuatu yang menghasilkan perhatian dan keuntungan, maka persoalannya mulai bergerak dari akhlak individu menuju persoalan budaya. Dan pada titik inilah peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi semakin penting untuk kita renungkan. Sebab beliau tidak hanya menyebut al-fuhsh, beliau juga menyebut wal-tafahushu at-tafahush, sebuah istilah yang perlu kita pahami dengan lebih cermat. Karena boleh jadi,
Di balik satu kata tersebut terdapat gambaran tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar seseorang yang berkata kotor.